Di satu sisi kita menabur kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hatinya juga kan banyak gejolak. Ada kepahitan, ada kekecewaan, ada kemarahan. Di saat ditaburkan firman, firman itu akan bekerja. Kita nggak tahu kapan dia bekerja, tapi pasti bekerja. Siang hari ini pesan Tuhan terdapat dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ya, ini cuma ada 3 ayat, 26, 27, 28 dan 29. Cuma ada 4 ayat di dalamnya. Judulnya adalah perumpamaan pertumbuhan benih, ya. Benih yang tumbuh, ya. Hari-hari ini kita kan di tahun 2025 ini kan sedang masuk dengan tahun penuaian. Ceritanya pasti penuaian terus, ya. Di dalam perikop ini ada 3 bagian. Yang pertama dikatakan orang yang menabur, ya. Yang kedua adalah masa pertumbuhan dari benih yang ditabur. Dan yang ketiga adalah masa tuaian. Pasti di antara kita semua paling senang itu cuma satu, tuaian, termasuk saya, ya. Tuaian, mau tuaian apa? 6 jenis tuaian. Yang paling disukai pasti nomor 1 materi, ya. Itu pasti, ya. Tapi setidaknya bukan itu saja yang nomor 1, harusnya dibalik yang nomor 1 adalah jiwa-jiwa. Karena kenapa? Karena kita sudah mendapatkan, yang pertama kita sudah dapat gitu ya. Dengan gratis saya sudah diselamatkan dan saya pun ingin orang yang di sebelah juga mendapatkan keselamatan. Barulah materi yang menyusul ya. Rohani, jasmani, materi, terus ada 4 lagi ke bawah ya. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar yaitu bagaimana pertumbuhan dari benih yang ditabur. Yuk kita sama-sama baca. Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Nah, beginilah hal kerajaan Allah. Kalau bicara mengenai kerajaan Allah, berarti bukan semua orang bisa masuk ke dalam. Ya. Hanya orang-orang yang percaya dan bertobatlah yang bisa masuk ke dalam. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Jadi tidak ada yang lain. Untuk masuk kerajaan Allah berarti orang itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya Dia satu-satunya jalan. Nah, ini digambarkan seumpama orang yang sedang menabur benih di tanah. Orang yang menabur, ya, kalau kita baca di beberapa perikop itu ya, di atas juga ada Markus 4 ayat 20, itu juga menceritakan masalah orang yang menabur benih. Dia menabur benih kepada 4 tanah yang ada ya. Itu penaburnya pasti Tuhan Yesus ya. Kalau ini kita seumpama orang yang menabur benih. Kitalah orang-orang percaya yang sedang menaburkan benih. Benih apa? Benih firman. Benih apa? Benih kerajaan surga. Yaitu hari ini kita kan sedang belajar dan sedang dikerjakan adalah memberitakan akan kabar baik. Kemanapun juga kita disuruh memberitakan kabar baik. Baik dalam perkataan secara langsung, kan ada orang yang bisa langsung ngomong kan ya. Ada juga yang gak bisa ngomong kan. Nah tim penerobos ini ahli. Dia satu karunia untuk ngomong. Tetapi ada juga yang gak bisa, dia cuma melalui kehidupannya aja gitu. Ada satu perubahan ya. Dari dulunya seperti apa, sekarang menjadi seperti apa, sehingga orang melihat dia pun menabur. Ya, menabur akan benih yang dia dapatkan. Ya. Nah, yang kedua, disinilah yang akan kita lihat bagaimana benih yang ditabur itu bisa tumbuh. Ya. Pertumbuhan dari benih dikatakan lalu pada malam hari dia tidur dan pada siang hari dia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Habis ditabur, ya. Dia nggak cerita apa-apa, cuma ceritanya adalah malam hari tidur, siang hari bangun. Ya. Terus udah gitu benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Dari kecil kayaknya meletuk-meletuk jadi tinggi. Terus dia bilang, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Ya,
Pertumbuhan itu adalah rahasia Tuhan. Bagaimananya kita nggak tahu. Ya. Tapi kita bisa mengupayakan ya, supaya benih itu tumbuh. Ya kan? Dikatakan dia, lalu pada malam hari dia tidur, pada siang hari dia bangun. Berarti ada satu kegiatan. Ya. Kita orang-orang percaya menaburkan benih. Ya. Benihnya kepada yang di luar. Kita kan nggak tahu siapa-siapa. Kita ketemu dengan orang, kita berceritakan Yesus, ya kita taburkan. Ya. Nah, satu pihak kita sebagai orang yang menaburkan benih kepada orang-orang yang tidak mengenal. Di satu pihak kita juga menaburkan benih kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi taburan itu ada dua. Dikatakan firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia bisa ke sana dan dia juga bisa balik ke sini. Ya. Dan ke sini juga pasti akan mendapatkan tuaian juga. Ya. Nah, pada siang malam hari dia tidur. Pada waktu siang dia bangun. Berarti kita, ya, artinya kita mengupayakan supaya tanah itu ya bisa menghasilkan satu pertumbuhan. Ya. Kita nggak bisa menumbuhkan biji menjadi tunas, nggak bisa. Tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan kepada biji itu menjadi tunas. Kita hanya mengupayakan. Apa yang diupayakan? Seorang petani mengupayakan supaya biji-bijinya itu tumbuh itu dengan cara apa? Pasti merawat. Coba kalau kita tebarin aja. Dia bisa tumbuh, betul. Dia bisa tumbuh karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Apakah tumbuhnya itu baik apa tidak? Kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita merawat, ya, kita merawat tumbuh, ya, memberi air ke dia, memberi pupuk, berarti kan dia akan biji itu akan tumbuh dengan baik. Ya, kita cuma mengupayakan kondisi dari tanah itu supaya bibit itu, benih itu tumbuh. Ya, sama dengan kita. Ya. Kita memberitakan kepada tiap-tiap orang bagaimana Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus. Seperti tadi pujian tadi, siapa, apa kasihnya dia itu. Ya. Kita cuma bisa memberitakan. Tapi kita tidak bisa membuat dia percaya. Saya dulu waktu semangat-semangatnya, mau ikut Tuhan, lagi berkobar-kobar lah istilahnya ya, cinta mula-mula banget yang pertama. Saya ingin mengabarkan kabar baik. Saya ada temuin satu, wah semangat bergebu-gebu, ingin supaya dia tuh percaya, pengen percaya. Terus saya cerita dari A sampai Z, orangnya apa bilang apa? Makasih ya, nanti aja, lain kali ya. Kan masih ada waktu, aduh kok bisa gitu. Betul, saya sendiri kecewa. Aku pikir-pikir kok udah semangat kok nggak ada hasil. Emang betul, kita semangat apapun juga, itu bukan bagian kita untuk memaksa orang itu percaya. Ya kan, apalagi kalau udah ketemu orang yang taat pada agamanya. Nanti aja masih ada waktu kan, nanti aja. Kalau saya sudah pensiun istilahnya, ya kan. Ada, saya ketemu, nanti udah pensiun. Saya pikir-pikir kalau udah pensiun artinya memang udah nggak ada kegiatan barangkali ya. Nah itu, jadi itulah kita nggak bisa memaksa, kita nggak bisa menumbuhkan si biji itu untuk bertunas. Tapi kita cuma bisa mengupayakan, kita cuma bisa menceritakan, kita cuma bisa memberitakan. Caranya setelah kita memberitakan cuma satu, doa. Tadi di pujian itu berkata asal dua, bersepakat, bersehati, berkumpul, Tuhan hadir. Cuma dari doa itulah yang akan membuat benih itu sehat, tumbuh. Kenapa? Kita meminta pada Tuhan, Tuhan saya sudah menyebarkan, saya nggak tahu bagaimana dia akan mengenal Tuhan. Tetapi doa kita lah yang akan merawatnya, yang akan memberi pupuk, yang akan memberi dia air. Ya, kapannya kita nggak ada yang tahu.
Itulah kenapa kita hari-hari ini harus semakin giat untuk memberitakan. Tapi jangan kecewa jika ditolak. Saya pernah ditolak, saya pernah kecewa. Ya, itu dulu ya. Tapi nanti saya akan ceritakan satu kejadian 1 minggu yang lalu ya. Itu membuat saya, oh ya benar Tuhan, Tuhanlah yang menumbuhkan. Nah, pada waktu dia melakukan perawatan, mengupayakan, kita mengerti kan, kita ini enggak berdaya untuk membuat dia percaya. Ya. Tapi kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar yang akan menumbuhkan dia untuk bisa percaya. Ya kan? Itulah kita yang harus terus berdoa. Tak henti-hentinya kita berdoa, apalagi sekarang sedang digalakan doa distrik. Ya, itu sama dengan kita merawat. Ya, semua orang bergerak untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, firman ya kepada orang-orang. Firman berarti kabar sukacita itu sendiri. Ya, itu firman yang kita sebarkan kepada setiap orang. Doa distrik yang akan merawat. Kenapa hari-hari ini kita bisa melihat pertumbuhan dari jemaat ya? Itu karena doa. Saya pun kembali ke dalam rumah Tuhan juga karena adanya doa. Ya, doa itu sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoanya benar. Orang yang benar sangat besar kuasanya di saat dia berdoa. Saya pun hasil dari doa. Saya percaya 100% saya pun hasil dari doa. Kita semua pun hasil dari doa. Ya kan? Kita nggak bisa datang kok. Datang ke gereja. Kenapa? Kerinduan di dalam hati itu tidak bisa bangkit. Tapi melalui doa, melalui Tuhan yang menumbuhkan rasa. Kok pengen ya ke gereja ya? Kok pengen datang ya ke rumah Tuhan ya? Padahal ya ketemunya yang segini gitu. Tapi ada satu kerinduan, satu rasa kebutuhan. Ya, satu rasa. Memang saya datang ke sini tuh bukan cuma bertemu dengan orang, tetapi bertemu dengan Tuhan gitu. Karena kenapa? Saya di saat teduh sendiri, saya merasakan Tuhan ada. Saya merasakan. Tapi di dalam perkumpulan orang-orang percaya, atmosfer Tuhan benar-benar kuat sekali. Saya nggak tahu saudara-saudara merasakan apa enggak. Saya merasakan. Cek dan recheck. Pada saat kita memuji, semua berjingkrak. Ya, praise-nya kan wah, semangat, semua menikmati. Itu artinya kita tuh ada satu merasakan Tuhan ada, atmosfer di dalamnya itu kuat, sangat kuat sekali. Ya, tapi kalau sendiri ya, walaupun dipakai yang pujiannya kuat juga, ya gitu-gitu aja. Ya, itulah kenapa Tuhan berkata, jangan jauhkan dari persekutuan orang-orang percaya. Ada kekuatan, ada yang menopang di dalamnya. Yang ketiga kita lihat, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Di dalam kehidupan kita, ya, di saat firman itu dilepas, di saat kita menabur firman itu, ada satu kuasa. Apalagi di masa Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus yang dicurahkan berlimpah-limpah. Kuasa itulah yang akan membuat orang itu bisa tergerak hatinya. Ya, kita nggak bisa paksa, kita nggak bisa menarik dia. Tetapi kuasa itulah yang tumbuh di dalam hidupnya. Itulah yang akan menarik dia untuk mengerti akan Tuhan, untuk dia mau datang, untuk dia melihat di dalam pertumbuhannya itu, ya, biji mengeluarkan tunas. Tunas itu mengeluarkan tangkainya, mengeluarkan bulir, ya. Sedangkan yang kita harus perhatikan yang aneh di sini adalah satu. Biji mengeluarkan tunas. Tetapi setelah itu kok bumi yang mengeluarkan buah, ya kan? Nah, bumi sama dengan tanah. Di dalam perumpamaan penabur 4 tanah itu,
itu adalah tanah hati kita. Ya. Di saat tanah hati kita bersih, ya, pertumbuhan itu ya, pertumbuhan yang maksimal. Ya. Tapi di hati kita yang enggak bersih, ya, pertumbuhannya itu tidak maksimal. Di satu sisi kita menabur kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Mereka hatinya juga kan banyak gejolak. Ya. Ada kepahitan, ada kekecewaan, ada kemarahan. Di saat ditaburkan firman, ya, firman itu akan bekerja. Kita nggak tahu kapan dia bekerja, tapi pasti bekerja. Dan suatu hari dia akan mengeluarkan buahnya. Di satu sisi kita yang sebagai penabur, kita yang ditaburkan orang juga, ya, firman itu juga akan bergerak. Di saat kitanya itu hatinya itu bersih. Kalau hati kita penuh dengan sampah kepahitan, hati kita penuh dengan kekecewaan, pertumbuhan yang Tuhan berikan itu tidak akan pernah maksimal. Bahkan akan menghambat pertumbuhannya itu sendiri. Ya. Pertumbuhan itu akan terhambat hanya karena sebagai orang percaya, hanya karena hati kita. Tapi pada orang yang tidak percaya, itu juga sama akan terhambat. Tetapi firman yang akan bergerak untuk membuat orang-orang itu, orang percaya akan menjadi percaya. Firman bekerja di dalamnya. Ya, cuma ada satu proses, yaitu waktu. Waktunya kita nggak tahu, waktunya adalah waktu Tuhan. Di mana firman itu bergerak, di mana firman itu bekerja, kita nggak ada yang tahu. Tetapi Tuhanlah yang akan melakukan pertumbuhan di dalamnya. Dari biji, benih disebar, Tuhan yang akan melakukan satu pertumbuhan di dalamnya. Itu adalah rahasia Tuhan. Sama dengan keberadaan kita kalau kita tumbuh. Ya. 2 sperma Tuhan jadikan satu, tetapi kita nggak tahu bagaimana kejadiannya. Tahu-tahu menjadi seorang anak manusia. Ya kan? Seperti saya, tahu-tahu saya seperti sebesar segini. Saya juga nggak tahu, tapi yang saya tahu saya berusaha untuk supaya pertumbuhan saya pun juga sehat dan pertumbuhan saya juga sesuai dengan yang Tuhan mau. Demikian juga benih-benih yang kita tanam. Ya, kita hari-hari ini akan terus menanam. Ya, di saat kita menebarkan benih, di saat kita mendeklarasikan, yaitu siapa Tuhan itu, siapa Dia. Ya, ada satu kejadian tepat 1 minggu yang lalu, hari Jumat. Ya, saya cerita seminggu yang lalu juga kepada penilik. Tuhan ingatkan masalah ini satu. Ya, ceritanya begini. Jumat itu kan pagi-pagi belum ada orang. Saya mendapatkan satu telepon, kring gitu. Setelah itu ada tamu saya datang, saya suruh, biasanya suka nggak suruh duduk depan saya suruh duduk depan saya. Ya, kamu duduk deh di sini sebentar ya. Yang telepon ini saya tanya kenapa, saya mau curhat. Kalau curhat berarti 10 menit, 15 menit. Saya pikir udahlah curhatnya biar dipercepat aja, langsung aja to the point. Kenapa? Nah, terus dia bilang, saya mau cuti 1 bulan, boleh enggak ya? Oh nggak boleh loh 1 bulan. Terus bagaimana kamu bayar utang? Oh saya punya duit. Oh kenapa? Karena saya hari-hari ini badan saya lemas. Dia bilang, udah ke dokter tidak diketahui penyakitnya. Udah ambil darah juga tidak diketahui apa-apa. Tapi dia selalu berobat ke dokter. Jadi terus-terusan gitu. Nah terus saya tanya, terus keputusanmu apa? Saya mau cuti 1 bulan, mau berobat di Indonesia. Terus aku bilang, emang uangmu ada berapa? Dia bilang, ya adalah berapa ratus gitu ya. Kalau dihitung-hitung kamu berobat nanti bisa-bisa habis duitnya. Aku bilang, jangan. Aku bilang, Tuhan gimana nih ngomongnya nih orang ini? Aku bilang ya. Terus akhirnya Tuhan ingatkan satu peristiwa saudari kita. Yang 1 tahun yang lalu berpulang ke rumah Bapak. Saya cerita dia. Saya kasih tahu sesuatu, aku bilang, ya, saya mempunyai satu Tuhan, ya, yang saya sembah. Dia memberi satu kehidupan, ya, kepada salah satu saudara kita. Aku bilang, waktu kejadian, dokter bilang tidak ada harapan.
1%. Tapi yang kita semua, ya, kita semua di dalam satu gereja ibadah, aku bilang, kita punya satu kepercayaan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi kehidupan. Dan saya lakukan bersama teman-teman adalah cuma satu, doa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa mengubah, tapi Tuhan bisa mengubahnya. Saya kasih tahu peristiwa itu ke dia. Nasabah saya yang di depan itu bukan nasabah saya sebenarnya, dia cuma datang mau bertanya. Nangis. Aku bilang, kenapa kamu? Tisu saya kasih. Saya cerita dari tidak ada harapan menjadi ada harapan karena ada satu, yaitu kita punya Tuhan yang hidup yang memberi kehidupan. Yesus yang kami sembah, aku bilang. Nangis terus dia, tisu udah saya kasih ke dia. Dia nangis, saya kasih lagi tisu. Nih orang kenapa? Kok saya cerita ke sini dia yang nangis? Aku bilang kan saya juga bingung ceritanya apa saya salah. Biarin aja lah dia nangis saya pikir. Saya cerita lagi ke anak ini, jangan pulang. Doa. Kalau kamu mempunyai sesuatu apa, doa. Saya nggak tahu bagaimana cara doamu. Tapi yang saya tahu, kalau kamu benar-benar kepepet, aku bilang, panggil nama Yesus. Gak salah kok, tidak ada yang melarang. Panggil nama Yesus, aku bilang. Karena Yesuslah jalan kehidupan, aku bilang sama dia. Dia akhirnya, iya mbak, ya. Aduh saya jadi kuat nih, aku jadi gak akan pulang dah. Tuhan sudah memberi satu kesempatan. Kamu di sini, kamu selesaikan. Kenapa? Majikanmu baik loh, aku bilang. Diberi waktu untuk berobat. Diberi waktu untuk kasih duit untuk berobat. Ya itu kan satu jalan, aku bilang. Selesai, yang ini dikuatkan, tidak jadi pulang, gembira hatinya. Nah masalahnya timbul yang di depan saya, nangis terus. Aku bilang, kenapa mbak kamu nangis? Apa ada yang salah? Enggak tuh. Loh kenapa nangis? Dia cuma bilang apa? Satu dia yang bilang, saya percaya. Percaya apa? Aku bilang, saya punya keluarga adalah Nasrani semua. Saya percaya Tuhan yang mbak sembah itu benar. Loh, dari tadi kamu nangis kenapa? Saya pun gak tahu kenapa. Cuma saya mendengar dari yang tidak ada harapan menjadi punya harapan. Jadi saya tuh, wah rasanya sukacita banget. Tapi kenapa saya nangis saya pun gak ngerti, dia bilang. Itulah Tuhan kita. Saya ingatkan, ya kan? Kenapa? 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Keluarganya di Indonesia sudah menanam, menabur. Karena keluarganya Nasrani. Dia bilang keluargaku Nasrani. Berarti dia tahu Tuhan Yesus. Ya kan? Apolos yang menyiram. Pada hari kemarin, terima kasih Tuhan. Saya menceritakan ini dan ada ini, saya menyiram ke dia. Memberikan satu kesaksian bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Bahwa Yesuslah yang memberi kehidupan itu. Dia dapat, ini pun dapat. Ya, sampai aku bilang, kamu keluarga Nasrani? Bukan. Tapi keluargaku di belakang semua Nasrani. Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita tidak bisa memaksa dia untuk percaya. Tetapi satu hal, Yesaya 55, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dia sudah mendapatkan firman, tinggal disiram. Pertumbuhannya Tuhan yang akan memberikan waktu pada dia. Dan apa yang dia dapatkan tidak akan pernah kembali. Tuhan akan memberikan dia waktunya, cuma waktunya Tuhan. Ya, waktunya waktu Tuhan. Saya nggak bisa paksa dia. Waktu saya bilang, kamu percaya Yesus? Iya, saya percaya. Mau saya tuntun? Dia bilang, mbak, saya cepet-cepet ya mbak. Ya udahlah kamu pulang nanti kamu balik lagi sini. Kalau sempat daerahnya kan daerah rumah situ. Iya nanti. Dia cuma mau menanyakan masalah adiknya, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti. Ya, itulah kita.
Saat kita menabur benih kepada orang, ya kita nggak tahu benih itu apakah dia akan tumbuhnya baik atau tidak. Tapi benih yang kita taburkan itu Tuhan yang bekerja di dalam benih itu. Ya. Ada orang lagi yang akan menyiram, siapapun kita nggak tahu. Anak itu keluarganya udah menanam. Saya cuma pas ke Tuhan memberikan waktu aja. Pas gitu, waktu saya cerita dia ada di situ gitu. Ya kan? Coba kalau semenit sebelumnya, saya lagi ceritanya di tengah-tengah, dia kan nggak denger, ya kan? Tapi pas banget Tuhan kasih, pas saya lagi cerita masalah Pauline gitu. Jadi akhirnya yang satu dikuatkan dan dia memutuskan tidak kembali, ya. Yang satu mendapatkan sukacita yang dia sendiri nggak ngerti apa arti itu semua. Yang dia tuh kok adem ya katanya, kok adem ya, kok kayaknya udah denger tuh enteng gitu, dia bilang. Ya, akhirnya dia cerita untuk adiknya, aku bilang ya adiknya gini, udah selesai. Itulah. Hari-hari ini kita akan menuai seperti itu. Ada orang yang menabur, ada orang yang menyiram. Dan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan kepada jiwa-jiwa itu. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita tidak bisa paksa, kita tidak bisa memaksa. Tapi Tuhanlah yang akan membuat tanah hati dia itu terbuka. Pikirannya terbuka dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kita akan menuai. Amin. Ya, 29 terakhir. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Hari-hari ini kita akan bersama-sama menuai karena waktunya sudah tiba. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mari kita jangan henti-hentinya menabur. Menabur akan Injil yang diberikan. Menabur akan kasih. Hari ini pujiannya adalah kasih. Menabur kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kita deklarasikan siapa Tuhan Yesus itu dalam kasihnya. Karena orang-orang membutuhkan kasih Tuhan. Orang-orang membutuhkan kasih Tuhan hari-hari ini karena keadaan-keadaan yang memaksa, yaitu masa-masa yang sukar. Ya, sulit dalam pekerjaan, orang-orang yang akan semakin mementingkan diri sendiri, itu orang membutuhkan. Dan kita cuma terus menabur. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu pertumbuhan melalui kehidupannya. Dan pada saat yang tepat, dia akan kita tuai. Siapapun yang tuai sama. Firman Tuhan berkata, penabur dan penuai ya akan sama-sama sukacita. Karena apa? Pertumbuhannya Tuhan yang bikin. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong. Oh ya, ini hasilku. Oh ya, ini adalah pekerjaanku. Tidak, tapi itu adalah Tuhan yang punya. Fokus kita hanya Yesus di dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita tabur akan kita petik. Baik jiwa-jiwa yang terhilang, baik materi, baik untuk memperluas kerajaan Allah. Itu akan kita petik hari-hari ini. Dan tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Karena kenapa? Karena pertumbuhannya bukan kita yang bikin. Pertumbuhannya adalah Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Melalui apa? Melalui firman-firman yang dia terima. Amin. Supaya kita bertumbuh besar, ya, kita harusnya semakin berkurang. Kenapa? Supaya Tuhan Yesuslah yang semakin bertambah dalam kehidupan kita. Ini ada pujian, ya saya diingatkan pujian sekolah minggu. Yaitu kita semakin berkurang, tapi Yesus dalam tubuh hidup kita itu yang semakin bertambah. Supaya orang-orang melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Ya, ini pujiannya memang pujian anak sekolah minggu ya. Saya cuma diingatkan Tuhan ini pujian anak sekolah minggu tapi memberkati ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Ditinggikan dan salibnya diberitakan.
pujian yang Tuhan kasih itu untuk menarik semua orang. Karena kenapa? Karena kita display pada orang-orang di sekitar kita. Kita declare apa yang Tuhan mau, yaitu firman-Nya. Akhirnya kita yang berkurang, Tuhan yang naik, dan orang akan datang kepada Tuhan. Amin. Yo.